Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 20 sebelumnya, kita telah diperlihatkan Gautama yang menyuruh Guru Tang untuk berangkat ke barat lagi bersama muridnya yaitu Yutao. Dan di chapter 21 kali ini, cerita pun diawali dengan Guru Tang yang sudah berada di jalur monster. Dan di sini mereka akan beristirahat. Sedangkan Wuching dan Bailang disuruh mencari kayu bakar dan buah-buahan. Dan di sini Aoya mengatakan bahwa dirinya akan membantu mencari makanan. Lalu Aoya pergi mengejar Bailang dan Wuching. Yutao mengatakan, "Guru, inti bumi kita tidak tahu ada di mana. Aku khawatir akan memakan waktu yang lama." Guru Tang mengatakan, "Aku tidak mengerti bahwa tiga elemen itu saling membatasi dan menyeimbangkan satu sama lain. Api abadi telah kembali ke tempatnya. Mengapa jantung bumi bergerak lagi?" Menurut Gautama, jantung bumi masih ada kekuatan yang jahat. Dengan kebaikan dan kejahatan yang belum ditemukan, tidak peduli seberapa sulitnya, kita harus segera menemukannya. Jika tidak, bukan hanya membawa perang, tapi juga menjadikan bencana yang mengerikan. Sambil mencatat, Yutao pun mengerti apa yang dikatakan oleh Guru Tang. Guru Tang kini tidak tahu kabar Ause dan Cupatkai. Dan di lain tempat, terlihat langit yang gelap dan mengeluarkan petir di langit suku naga. Para naga pun terkejut menyaksikan itu. Dan di sini, terlihat pasukan istana surga yang sudah siap untuk bertempur. Prajurit surgawi semuanya terlihat sangat aneh. Cupatkai mengatakan kepada Aoling bahwa prajurit surga sangat banyak, jadi jangan berhadapan dengan mereka secara langsung. Tiba-tiba datanglah pasukan pembawa pedang. Mereka adalah suku naga juga. Mereka mengatakan tidak ada yang perlu ditakutkan. Kami akan berjuang semampu kami. Cupatkai mengatakan, "Aku mengerti kalian pasti akan bertarung demi suku naga. Tapi sekarang kekuatan tempur suku naga sangat rendah dan ada begitu banyak orang yang sakit. Dan orang tua yang juga mereka sedang sakit pun keluar. Mereka mengatakan bahwa mereka semua akan berjuang sampai mati." Di sini, Cupatkai sangat mengkhawatirkan Ause karena Ause pergi sudah terlalu lama. Cupatkai pun mengatakan agar semuanya tenang dan jangan memaksakan diri karena kalian masih sakit, jadi cari tempat yang aman saja. Cupatkai terkejut melihat manusia naga, matanya semuanya memerah. Cupatkai merasa bingung. Semangat bertarung mereka semuanya membara dan penyakit mereka semuanya sembuh. Apakah tentara surga menyembuhkan mereka? Tanpa diduga niat bertarung mereka menjadi obat. Sampai sekarang hanya ada pertempuran. Selamat datang di peperangan. Dan pertarungan antara klan naga dengan istana surga pun dimulai. Cupatkai merasakan bahwa mereka semua seperti orang gila. Wabah tidak hanya muncul di kalangan naga saja, tapi prajurit surga juga terkena wabah itu. Dan dari langit sudah memperlihatkan petinggi perang surga. Ada jenderal mata tiga dan para jinggang surga. Cupatkai terkejut karena mata tiga juga ikut dalam pertempuran ini. Semangat bertarung para naga sangat luar biasa. Cupatkai juga tidak mau ketinggalan dan langsung menyerang para dewa itu. Cupatkai mengibas semua para prajurit surga. Cupatkai pun langsung memperlihatkan jurus babi tuanya. Tiba-tiba para prajurit surga pun menyerang Cupatkai secara bersamaan. Tapi di sini Cupatkai langsung mengeluarkan energi alamnya untuk berkumpul hingga Cupatkai pun berubah menjadi Cupatkai raksasa. Hingga para prajurit surga pun dihancurkan olehnya. Jenderal mata tiga di sini memerintahkan kepada beberapa jinggang untuk menahan serangan dari Cupatkai. Cupatkai mengatakan bahwa peperangan ini hanya percuma. Jinggang mengatakan, "Hai siluman babi, aku akan mengirimmu ke neraka." Cupatkai tidak menangkis serangan jinggang itu dan malah menahannya dengan perutnya yang membuat jinggang itu pun terkena mental. Cupatkai yang merasa kulitnya sangat tebal, serangan jinggang tidak akan dapat menembus tubuhnya. Tapi dari belakang pun ada jinggang yang lainnya untuk mengajar Cupatkai. Jinggang itu mengatakan, "Jangan berpikir gerakan kita sama seperti yang dulu. Kami telah mengerti metode pengumpulan energi kehidupan. Setelah berhasil, segel roda angin yang rusak dapat mematahkan kimu dan mengurangi kekuatanmu." Boom! Cupatkai pun terpental dan kita akan dialihkan ke rombongan Tang Sanzang dulu nih, Mang. Di sini Guru Tang menemui Bailang. Bailang matanya sudah memerah. Bailang mengatakan, "Guru, aku tidak melakukannya," sambil memakan siluman. Dan kita pun langsung masuk ke chapter 22 nih, Mang.
Terlihat di sini Bailang yang seperti mendapatkan bisikan jiwa. Serigala putih, kau adalah serigala yang haus darah. Kau makan harimau, siluman simeng, dan yang lainnya. Memangsa adalah nalurimu. Bersikap munafik bukanlah dirimu. Keluarkanlah sifat buasmu itu. Bailang mengatakan guru pernah berkata tak ada lagi kanibalisme. Jangan paksa aku. Dan Bailang pun langsung memangsa siluman itu dan memakan siluman itu. Di sini Guru Tang mengatakan agar Bailang jangan melakukan itu. Itu adalah sensasi jiwa gelap. Bailang di sini hanya bisa meminta maaf pada gurunya karena dirinya telah gagal. Guru Tang mengatakan kepada Bailang, "Tunggu, aku masih gurumu." Yu Tao mengatakan pada Guru Tang, "Kenapa Bailang bisa kabur?" Guru Tang mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu dan harus mencari tahu. Setelah memasuki jalur monster, Bailang kehilangan kendali. Apakah ini ada hubungannya? Sebelum Bailang lepas kendali, ayo bergegaslah untuk mengejarnya. Dan kita akan dialihkan lagi ke klan naga dulu nih, Mang. Di sini, Cupatkai yang sangat kesal dan mengatakan bahwa Jinggang itu adalah para iblis. Cupatkai juga mengatakan kepada Jinggang itu, "Apakah kau pikir bisa menangkapku? Bahkan jika aku tidak serius, aku dapat mengalahkanmu dengan mudah. Lihatlah ini, kemampuanku." Dan kita akan beralih ke Jenderal Mata Tiga. Dia mengatakan, apakah ini serius bahwa mereka tidak melarikan diri? Jinggang mengatakan melawan naga hanya buang-buang waktu saja. Dan jenderal itu pun meminta izin kepada Jenderal Mata Tiga untuk mengikuti pertarungan dan mengakhiri dengan cepat. Jenderal Mata Tiga pun mengizinkan mereka untuk mengakhirinya. Jenderal Mata Tiga di sini hanya melihat Cupatkai saja, sedangkan Jenderal Mata Tiga di sini mencari di manakah Ause. Di lain sisi, Cupatkai yang menghajar Jinggang itu serangannya berhasil ditahan dan melakukan serangan balik. Frak! Hingga Cupatkai pun terpental. Jinggang mengatakan, "Hai Cupatkai, apa yang telah kau pikirkan? Mengapa kau membantu klan naga?" Pum! Pukulan pun dilancarkan oleh Jinggang itu hingga membuat Cupatkai terpental dan terbang. Cupatkai mengatakan, "Berhentilah berbicara. Apa yang kujanjikan pasti akan kutepati." Dua Jinggang itu pun langsung segera mengakhiri Cupatkai. Tapi di sini datanglah Aoling untuk menyelamatkan Cupatkai. Aoling mengatakan 2 lawan 1. Apakah kalian tidak malu? Di sini Aoling menanyakan keadaan Cupatkai. Cupatkai mengatakan untuk jangan meremehkannya. Bahkan jika langit runtuh, dirinya bisa menahannya. Jinggang mengatakan bahwa hari ini Jinggang ingin suku naga musnah. Dan pum! Tiba-tiba muncullah tangan raksasa yang menghantam Jinggang itu. Dia adalah monster dari kerajaan Laut Selatan yang dipimpin oleh Aobing dari Laut Utara. Aobing pun di sini menyerang balik agar pasukan langit mundur. Aoling dan Cupatkai pun senang karena Aus telah memanggil bantuan pada suku naga yang lainnya. Jinggang di sini sedikit heran bagaimana bisa ada pasukan Laut Utara membantu Laut Timur. Jinggang itu pun tidak bisa mundur dan dia menyerang pasukan dari utara. Jinggang mengeluarkan jurusnya yaitu Temeng Lingkaran Suci. Prak! Naga es dari Laut Utara bisa mematahkan serangan Jinggang itu. Hingga Temeng Lingkaran Suci juga bisa dihancurkan oleh naga es itu. Jenderal Mata Tiga yang melihat itu pun tidak sedikit merasakan cemas karena itu hanya Raja Naga Tianqi. Dan menurut Jenderal Mata Tiga itu masih belum cukup. Aobing mengatakan tak terduga Raja Naga Tianqi juga ikut membantu. Raja Naga Tianqi mengatakan kepada Aobing, "Bagaimana aku bisa yakin kalau hanya kau yang turun tangan, aku juga harus ikut." Aobing juga mengucapkan terima kasih kepada Raja Tianqi karena telah menyelamatkannya dan mengkhawatirkannya. Jinggang mengatakan untuk jangan meremehkan Raja Naga Tianqi. Para prajurit naga itu pun rata dibikin oleh Raja Naga Tianqi. Tapi di sini Jenderal Mata Tiga tidak tinggal diam, langsung menghajar Raja Naga Tianqi hingga Raja Naga Tianqi pun terbentur ke tanah. Dan tiba-tiba juga ada sambaran petir yang sangat dahsyat. Saat tangan emas itu menghantamkan ke arah Jenderal Mata Tiga, Jenderal Mata Tiga pun mengadu tangan itu dengan pedang kebanggaan Jenderal Mata Tiga. Selek! Hingga Jenderal Mata Tiga pun tidak sanggup menahan serangan itu. Dan tanah yang diinjaknya pun hancur karena menahan beban serangan yang sangat keras. Jenderal Mata Tiga mengatakan, "Apakah itu leluhur naga?" Ause mengatakan, "Hello, bisakah kau tarik ucapanmu?" Gila, Mang. Tangan baru Ause bisa mengalahkan kekuatan pedang Jenderal Mata Tiga. Ini sih memang Ause jadi makin cool. Dan Aoling pasti makin kelepek-kelepek ini mah.
Next, Ause mengatakan, aku adalah Raja Naga Laut Timur, Ause. Dan si Shinji season 6 chapter 21 dan 22 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and